Kali ini kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi redoks pada reaksi autoredoks. Pelajaran sebelum-sebelumnya kita sudah bahas tentang penyetaraan reaksi redoks pada reaksi redoks biasa ya. Nah, bedanya apa? Coba kita lihat penjelasan berikut ini. Reaksi autoredoks atau disproporsionasi itu adalah reaksi di mana satu zat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus, atau oksidatornya sama dengan reduktornya. Nah, ini dia penyetaraan metode setengah reaksi ya. Ini mengingatkan kembali ya, ini catatan kecilnya. Nah, kita langsung aja ke contoh. Setarakan reaksi redoks dalam suasana basa di bawah ini dengan metode setengah reaksi. Nah, ini ada reaksinya. Seperti biasa cari dulu yang namanya Bilox ya. Nah, jadi kalau seperti ini, coba kita lihat yang mengalami reduksi siapa, yang mengalami oksidasi siapa. Cl2 Biloxnya dari 0 menjadi plus 5. Kemudian dari 0 menjadi minus 1. Nah, artinya si Cl2 inilah zat yang mengalami reduksi dan dia juga yang mengalami oksidasi sekaligus. Nah, satu zat mengalami reaksi oksidasi dan mengalami reaksi reduksi sekaligus ya. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau metode setengah reaksi kita pecah-pecah dulu reaksinya. Yang mana setengah mengalami oksidasi, yang mana setengah lagi mengalami reduksi. Nah, ini dia yang mengalami oksidasi si Cl2 menjadi ClO3-. Kemudian yang mengalami reduksi itu ada si Cl2 menjadi Cl-. Nah, ingat langkahnya, kita selesaikan yang di atas dulu. Cl2 ada di kiri ada 2, di kanan 1, berarti yang ini kita kali 2. Kemudian oksigennya di sini ada 6, di kiri kurang, berarti tambah 6H2O. Di sebelah kiri hidrogennya ada 12, berarti di kanan tambah 12H positif. Sekarang kemuatan, di sebelah kiri muatannya 0, di sebelah kanan itu ada -2 ditambah 12, berarti 10 ya. Nah, jadi elektron yang negatif itu kita tambah di sebelah mana? Kalau muatan di kiri 0, di kanan plus 10, berarti di kanan ditambah 10 elektron. Nah, kita selesaikan reaksi reduksi yang di bawah. Setarakan dulu unsurnya. 2, Cl-nya di kiri, di kanan dikali 2. Terus oksigennya tidak ada, skip. Hidrogennya juga pada reaksi setengah reaksi ini tidak ada. Langsung ke muatan. Muatan di kiri 0, di kanan -2. Berarti elektronnya kita tambah di sebelah kiri sebanyak 2 elektron. Nah, kalau sudah seperti ini, yang atas coba lihat 10 elektron, 2 elektron, KPK-nya itu ada 10. Berarti supaya elektronnya habis nanti yang atas kali 1, yang bawah kali 5. Nah, kalikanlah 1, ini koefisiennya semua. Kalikanlah 5 koefisien dari setengah reaksinya ini ya. Nah, jadi begini. Nih, kemudian yang di bawah kita kali 5 elektronnya 10. 1 kali 5, 5 Cl2, 2 kali 5, 10 Cl- ya. Nah, kalau udah kayak gini bisa kita eliminasi yang sama dan berseberangan. Nih, 10 elektron kurang 10 elektron ya. Habis, enggak ada lagi yang sama, langsung turunkan. Sebelah kiri 6H2O ditambah Cl2 sebanyak 6 ya. Nah, ibaratnya begini, 6H2O ditambah Cl2 ditambah 5 Cl2. Ini kan sama, bisa dijumlah. Jadi 6 Cl2 menghasilkan 2 ClO3- ditambah 12H+ ditambah 10 Cl-. Nah, karena dia dalam suasana basah, ingat, ini ada notnya ya, ini ada catatannya. Kalau suasana basah, di akhir step tambahkan OH- sebanyak H positif. Tapi seandainya kalau misalnya kamu ketemu sama soal dalam suasana asam, cukup sampai di sini penyetaraannya. Oke, nah ini soalnya minta dalam suasana basah, berarti kita tambah OH- sebanyak H+. Jumlah H+ di sini ada 12H+, berarti tambahkan OH- sebanyak 12 ya. Nih, 12 OH- di kiri, 12 OH- di kanan ya. Nah, jadi kalau begini coba kita lihat yang di sebelah kanan. Ini ada 12H positif sama 12 OH-, ini bisa membentuk 12H2O. Sementara yang sebelah kiri
12 OH- tidak ada H positifnya ya, jadi biarkan saja, tuliskan seperti itu, tapi yang di sebelah kanan kita ubah menjadi 12H2O. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di kiri ada 6H2O, di kanan ada 12H2O. Ini bisa kita eliminasi ya. Sisanya 6. Oke, nggak ada lagi yang sama ya. Oke, tinggal turunkan ke bawah. Nah, ini dia yang namanya reaksi redoks yang sudah setara pada reaksi autoredoks. Ya, coba kita perhatikan Cl di kiri sudah ada 12, di kanan jumlah Cl-nya ada 2 ditambah 10, 12 ya. Kemudian O di kiri ada 12, O di kanan ada 6 ditambah 6, 12. Kemudian H-nya ada 12, di kanan juga 12. Kemudian muatannya min 12, di sebelah kanan ada min 2 ditambah min 10, min 12. Sama ini yang dikatakan reaksi sudah setara. Ya, ingat kalau pada metode setengah reaksi, kalau dalam suasana basah ditambahkan OH- di kedua ruas sebanyak jumlah H positifnya ya. Oke, setelah step yang ini, ingat catatannya, tambahkan OH- sebanyak H+ di kedua ruas. Kemudian kita menyetarakan dengan metode Bilox. Ini ada catatan kecil, mengingat kembali ya. Nih, contohnya, setarakan reaksi redoks dalam suasana basah di bawah ini dengan metode Bilox. Ini ada reaksi sama dengan soal sebelumnya, kita tentukan Biloxnya dulu. Oke, plus 5 minus 1 OH- sama H2O ini kita abaikan dulu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya dia berlangsung dalam suasana basah. Oke, nanti di akhir ini akan muncul lagi ya. Nah, jadi ini namanya reaksi autoredoks. Satu zat menjadi dua zat, di mana dia mengalami perubahan Bilox. Artinya satu zat mengalami reaksi oksidasi dan mengalami reaksi reduksi sekaligus ya. Nah, jadi kalau kita lihat Cl2 menjadi ClO3- mengalami reaksi oksidasi. Coba yang berubah Biloxnya kan si Cl ya. Cl di kiri itu 0, di kanan jadi plus 5, dia teroksidasi. Coba lihat jumlah unsurnya udah sama atau belum. Belum ya, Cl di kiri ada 2, di kanan ada 1, maka supaya setara kali 2. Nah, tinjau satu-satu ya, kemari dulu. Nah, sekarang berikutnya satu lagi yang mengalami reaksi reduksi. Nah, apakah unsur yang mengalami perubahan Bilox sudah setara? Belum ya. Cl di kiri ada 2, di kanan masih 1, berarti harus kita kali 2. Kemudian Bilox dikali jumlah unsur, Bilox dikali jumlah unsur 0, Bilox dikali jumlah unsur minus 2. Ini mengalami reduksi 2 elektron. Kemudian coba kita perhatikan lagi, ini Bilox dikali jumlah unsur 0, Bilox dikali jumlah unsur plus 10, mengalami oksidasi sebanyak 10 elektron. Kita cari KPK 10 dan 2 itu 10 ya, maka atas kali 1, yang di bawah kali 5. Koefisiennya kita kali 1 dan kali 5. Hasilnya akan seperti ini. Nah, OH- sama H2O kita abaikan dulu, nanti akan muncul juga setelah kita setarakan muatan dan menyetarakan hidrogen ya. Nah, jadi coba lihat muatan di kiri, ini 0, di kanan minus 2, ditambah minus 10, minus 12. Nah, jadi setarakan muatan dengan cara menambahkan OH- karena dia suasana basah. Nah, kalau sebelah kiri muatannya 0, di sebelah kanan muatannya minus 12, maka OH-nya ditambah sebanyak 12 supaya sama muatannya di kiri sama di kanan. Nah, hidrogen di kiri ada 12, di kanan berarti harus ditambah 6H2O ya. Nah, ini dia. Kalau kita perhatikan jumlah atom Cl ada 12, di kanan juga 12, jumlah O ada 12 di kiri, di kanan juga 12, jumlah atom H itu 12, jumlah atom H di kanan juga 12, muatannya min 12 di kiri, min 12 juga di kanan ya. Nah, jadi sebenarnya ini sama jawabannya dengan penyetaraan metode setengah reaksi ya. Nah, itu sama aja jawabannya. Nah, sama aja hasilnya. Tergantung nanti soalnya minta kita menyetarakan dengan metode setengah reaksi atau metode Bilox. Oke. Tapi kalau misalnya soalnya nggak minta atau nggak ada instruksi harus pakai salah satu metode, ya terserah kamu pilih mana yang paling cepat gitu ya.
dan yang paling kamu pahami pastinya. Nah, sampai di sini dulu penjelasannya. Sampai ketemu di next part. Kalau ada yang mau ditanya, boleh komen di bawah.